gets caught in the crossfire. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Duduk Berapatan ini ya teman-teman ya. Oke, di konten pertama saya yang untuk menceritakan kisah horor ini itu terjadi kepada diri saya sendiri. Namun pada waktu itu saya itu tidak merasakan bahwa ada keganjalan pada saya sendiri ketika saya memancing itu. Keganjalan itu dirasakan oleh teman saya dan juga abang saya ya waktu itu mengatakan bahwa ada keganjalan pada saat mancing itu. Oke, sebelum masuk videonya, masuk ceritanya nih ya, tak lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe-nya jika teman-teman terhibur, dan semoga teman-teman selalu terhibur. Oke lah, kita masuk ke ceritanya. Jadi pada malam itu ya, saya dan abang saya dan juga teman saya, Mas Bambang ini ya kan, Mas Bambang dan Mas Haki, abang saya. Dan pada malam itu kami pergi berangkat mas maghrib dan sudah membawa persiapan gitu ya, dan tidak tahu itu pada malam apa, dan saya juga sudah lupa, kejadian itu sudah lama. Cuman baru saya ingin ceritakan karena baru mendapat ide dari teman-teman bahwa saya itu mempunyai cerita yang banyak banget kalau soal horor seperti ini. Ada baiknya itu katanya diceritakan di YouTube biar pada ngerti ya. Dan apa aja, mungkin karena yang sering-sering teman-teman yang sering mancing malam itu kan pastinya harus berhati-hati juga. Dan lanjut cerita, pas malam itu kami sedang mencari tempat ya. Tempat itu memang terkenal oleh masyarakat luas juga. Tempat itu berada di Blok B, PT Sawit ya. Kalau di sini mayoritas masih sawit. Di PT Blok B ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Geragai, di Kota Jambi ya, teman-teman ya. Di situ tuh sering juga terjadi keganjalan katanya orang-orang sana. Katanya tuh tempat itu ya lumayan mistis ya guys ya, teman-teman ya. Ketika kami berangkat dan sampai di tempat itu, kemudian kami mancing ya seperti biasanya, masang umpan, nyari tempat seperti biasanya. Dan kami itu jaraknya nggak terlalu dekat lah ya. Cuman yang sering dekat itu kan saya sama abang saya itu, tempat ikannya itu jadi satu, jadinya kami berdempetan gitu kan. Nah pada saat saya memasuki ke lorong, ada kan kalau di sini kan PT Sawit itu ada lorong-lorongnya, part-part kecil kan. Nah saya itu masuk ke dalam rekan-rekan kecil itu ya kan. Ketika saya masuk pertama kali itu belum ada merasakan apa-apa ya. Namanya saya itu kalau mancing malam itu nggak pernah mikir yang ada apa tuh, nggak pernah mikir yang seperti itu. Kalau saya mancing ya mancing gitu, amit-amit sama bayi kayak gitu kalau saya mancingnya. Jadi pada saat saya masuk itu pertama ya mohon maafkan, saya itu buang air kecil di situ ya. Saya ketemu kunang-kunang itu kan, kalau menurut kunang-kunang tuh yang celap-celap itu loh kalau malam tuh. Kalau orang dulu itu katanya kukunya setan gitu kan. Cuman saya bodo amat lah ya. Dan ketika saya kencing itu ngelihat itu tuh ya biasa aja sih tuh pikiran saya kan. Ya memang biasa aja gitu. Tapi pada saat itu saya keluar ini menemui Mas Bambang yang sudah setrek. Itu tiba-tiba saya terjatuh. Perasaan saya itu ada kayu yang ganjel-ganjel di situ kan. Tapi katanya teman saya yang di situ itu nggak ada kayu di situ. Cuman saya nggak ada berpikir ada hantu juga waktu itu kan, belum berkepikiran ke situ. Dan pada saat saya jatuh pertama kali itu belum pada berpikir bahwa ada keganjalan gitu kan. Mungkin hal yang biasa, saya diketawain ya kan, kenapa kok bisa jatuh. Nah, itu baru jatuh pertama. Terus kayak saya kan naruh pancing tidak di karena kecil tuh.
saya dari jalan besar habis ngelihat Mas Bambang yang habis trek itu kan, terus tiba-tiba pelampung itu hilang. Wah, ini kan dimakan, yang positif dimakan kalau menurut saya kan. Saya lari itu tanpa saya sadar itu kok saya jatuh lagi. Padahal tuh ya di situ tuh memang saya lari itu nggak bawa senter, jadi posisi yang namanya di hutan itu kan gelap banget kan. Saya kesandung tuh, jatuh lagi tuh. Saya belum ada kepikiran kalau ada yang mengganjal tuh, saya nggak kepikiran ke situ. Saya jatuh, saya angkat pancing, saya nggak dapet tuh. Ini ikan ngerjain. Kalau di sini tuh biasanya yang ngabisin, yang ngerjain kayak gitu tuh ikan lais itu, kecil-kecil gitu kan, jelek kadang kan. Ya udah saya pasang lagi tuh, saya mau ngambil umpan nih keluar, nemuin agak saya yang bawa umpan itu kan. Terus saya kesandung lagi, jatuh lagi itu waktu itu. Kenapa tuh? Belum ada pikiran yang aneh juga sih saya. Jatuh itu di tempat yang sama loh. Bahkan jatuh itu di tempat yang sama, saya belum ada kepikiran bahwa ada hal yang mengganjal. Nah, di situ kalau saya yang dibilangi Mas Bambang ini kan, orangnya agak tahu lah ya kan. Kayak dia sudah merasakan hal yang mengganjal gitu. Terus dia senter lah tuh tempat yang sering saya jatuh. Itu rata loh, nggak ada kayu, nggak ada ya apa itu, kalau menurut saya yang terasa itu kayak kayu gitu. Dek itu perasaan nendang kayu saya pas lari tuh. Begitu setelah di center sama Mas Bambang itu nggak ada kayu waktu itu kan. Terus tuh Mas Bambang bertanya lah waktu itu kan, kenapa kok dia jatuh terus, kata Mas Bambang kan. Ada apa Mas? Buru-buru aku bilang kan, buru-buru. Pada itu Mas Bambang sudah mulai agak mengganjal itu kan. Masih itu dia mancing tuh, dapat terus, dia tuh di depan dapat terus. Dia udah mulai diam gitu kan. Kalau saya tuh mancing sama mereka itu kalau ada hal-hal yang nggak enak itu pasti sudah posisinya diam gitu kan. Terus tuh saya sudah ngambil umpan, saya jalan ke dalam tuh pakai senter HP. Dulu saya kan masih ada, dulu rencana itu mau nge-record karena saya kan dulu kontennya mancing juga gitu. Pas saya mau nge-record itu pas saya ngidupin HP waktu itu tuh, saya berjalan itu saya jatuh lagi. Cuman di pikiran saya itu belum, ya nggak ada sih soal mistis itu, nggak ada kan. Di pikiran saya itu ya aduh jatuh terus gitu kan, nyampe kotor loh sih misalnya kaki itu, bengkul tuh sampai kotor, saya jatuh terus. Beda, saya pasang lagi, terus sudah saya pasang lagi tuh, saya nungguin tuh pancing tuh di dekat situ, nggak dimakan kan. Jadi saya jenuh tuh nunggunya kan. Kebetulan saya bawa perbekalan ubi, saya mau keluar lagi tuh jalan, nggak jatuh waktu itu. Saya jalan keluar tuh nggak jatuh, yang beberapa kali jatuh itu kan saya keluar tuh nggak jatuh pas mau makan ubi. Nah Mas Bambang waktu itu dapat ikan lele kan. Nah pas pada saat saya lagi makan ubi waktu itu, tiba-tiba pancing saya bandolnya hilang lagi kan pakai Stara itu kan malam-malam nampak itu kan. Jadi kalau bandolnya hilang tuh nampak itu nggak ada bandolnya. Jadi saya lari lagi tuh, saya jatuh lagi di tempat yang sama masih. Dan saya tuh belum ada kepikiran kalau bahwa ada yang mengganjal di situ. Nah Mas Bambang ini yang sudah mulai semakin kebingungan, yang sebenarnya dia tahu kalau ternyata yang saya lewati keluar masuk itu adalah gerbang gaib. Itu lagi yang percaya ya monggo dipercaya, soalnya ini cerita juga nggak ada melesetnya, serius dan nggak berbohong. Ini kejadian memang pada waktu itu terjadi pada kami bertiga mancing itu malam di hutan. Itu saya angkat pancing tuh ya nggak ada, masih ya umpannya emang habis, cuman nggak ada ikannya, nggak dapet, padahal sudah tenggelam tuh kan. Pas saya pasang, enggak deng, ini saya ambil pancingnya kan, saya jengkel itu waktu itu kan. Apa nih ikan enggak makannya nggak serius, saya bilang. Keluarlah saya nih. Sekali saya keluar, terus saya jatuh lagi nih, mau pindah tempat padahal saya masih jatuh lagi sekali lagi. Itu yang terakhir saya jatuh, terus
Mas Bambang itu ngajak pindah. Abang saya dulu tuh yang pindah jauh tuh kan, pindah jauh dia. Terus Mas Bambang ini sama saya masih di sini, masih di dalam. Kalau abang saya sudah mulai mau keluar ke sana kan. Saya Mas Bambang itu masih di belakang berdua. Pindah mancing di depan, di dekat Mas Bambang mancing. Kalau Mas Bambang kan mancing kan misalnya ada ini kan, ini parit besarnya nih, parit besarnya, terus di sini parit kecilnya. Mas Bambang mancing di sininya, saya mancing di parit besarnya sini. Nah pada waktu itu Mas Bambang juga tuh ngasih kode bahwa kita harus pindah tempat nih kan. Mereka kan biasanya ngasih kode, nggak langsung bilang tempat ini angker apa, tempat ini ngeri apa kayak mana, nggak. Kami ngasih kode kayak gitu. Kami cuma ngasih kode gitu misalnya. Ayo pindah, nggak ada ikannya kayak gitu biasanya kami. Walaupun itu ada ikannya, biasanya kami ngasih kode itu seperti itu. Setelah saya sampai di situ, saya belum menyadari bahwa ada keganjalan dan bahwasannya tuh saya tuh keluar masuk di pintu gerbang gaib gitu kan. Saya juga nggak nyadar kan, soalnya ya saya kan orangnya polos. Kalau soal yang begituan saya kurang paham lah kan. Alhamdulillahnya tuh untungnya aja itu Mas Bambang itu orangnya agak ngerti soal yang begitu ya kan. Ya lumayan ngerti ya kan. Jadi ada untungnya juga bagi saya. Jadi dia yang ngajak keluar dari tempat itu ya kan. Setelah keluar kami cobalah mancing di luar waktu itu. Ada saya bilang pulang aja yuk mas. Karena menurut saya kan saya nggak dapat waktu itu kan. Saya nggak dapat, jadinya jenuh saya biasanya kalau mancing malam tuh. Sama mereka nih pasti dapat. Kok pada waktu itu nggak dapet, jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya mungkin segitu aja kali ya ceritanya. Soalnya itu menurut saya itu pengalaman yang sangat horor banget. Cuman tapi saya nggak merasakan kehororannya sih. Yang merasakan kehororannya itu seperti Mas Bambang, abang saya itu kan. Yang mereka rasakan sih itu bisa ya. Di tempat saya jatuh itu kan nggak ada kayu, nggak ada apa-apa, tapi kan yang namanya hutan tuh pasti ada semakan belukar kan. Nah, semakan belukar itu ada daun tuh, nggak ada angin, tapi bisa ini goyang-goyang kayak gini. Nggak ada angin sama sekali. Kalau ada angin kan pasti semua daun tuh goyang gitu kan pasti kan. Cuman di antara daun-daun semua itu cuman itu yang goyang gitu nah. Yang di tempat saya sering bolak-balik jatuh itu nyampe 4 kali atau 5 kali tuh. Pokoknya yang paling sakit saya jatuh itu yang terakhir, karena saya jatuh itu mentalnya jauh gitu. Yang terakhir padahal posisinya jalan. Cuman saya nggak ada kepikiran kalau bahwasannya di situ tuh tempatnya seperti apa gitu kan. Saya nggak ada kepikiran situ. Itulah cerita yang mungkin saya bisa sampaikan dan saya rasakan juga. Mungkin itu untuk cerita pertama kita. Sebenarnya masih banyak nih cerita dari saya mancing, dari saya nongkrong, dari saya bekerja, semua tuh ada semua itu yang saya rasakan itu ada semua pengalaman horornya. Jadi ya mungkin cerita itu cuma nyampe sini aja lah ya kan. Kalau teman-teman ada mau request ceritanya saya sampaikan di video berikutnya, silakan DM Instagram saya. Nanti saya cantumkan di video ini, ada nanti Instagram saya ya. Kalau ada pengalaman yang teman-teman yang pengalaman horornya, silakan diceritakan ke saya. Ya, diceritakan di DM saya, nanti saya sampaikan di sini gitu, di YouTube saya. Oke lah, begitu sajalah ceritanya kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dan cerita singkat ini jadi konten pertama saya di cerita ini. Terima kasih sudah mampir dan sudah menonton dan klik video ini juga. Terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.